Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kan sudah membahas di sini kan di materi ini ada ikhtiyaruz zaujah yang mana itu tentang memilih istri atau memilih pasangan. Jadi di sini ada penjelasan tambahan tentang ikhtiyaruz zaujah ini ada pernikahan tentang nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majaz bermakna wat'un atau hubungan watak atau hubungan intim. Kemudian menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan itu. Jadi ada hadis mengatakan waqala alaihi salatu wasalam iltamisul rizki bin nikah. Jadi dengan nikah kita tuh bisa memperluas dan memperpanjang rezeki kita, sebagaimana hadis tadi itu iltamisu rizqa bin nikah. Carilah rezeki dengan menikah. Maka untuk kita sebagai anak muda, janganlah takut untuk menikah, karena menikah itu untuk memperlancar rezeki kita. Ini sudah hadis Nabi Muhammad SAW yang mana diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, man tazawwaja faqad a'tiya nisfal ibadah. Barang siapa siapa yang menikah, maka faqad a'tiyan nisfal ibadah, maka sungguh ia telah diberi setengahnya daripada ibadah. Masya Allah, kita ibadah, alhamdulillah kan kita ibadah dengan salat 5 waktu, dengan wirid-wirid yang lainnya. Dengan nikah maka kita mendapatkan separuh daripada ibadah-ibadah itu tadi. Luar biasa sekali. Kemudian ada kebahagiaan dalam menikah itu yang kita dapatkan. Kebahagiaannya itu merupakan wujud kesempurnaan sehingga banyak orang yang berusaha mewujudkannya. Kebahagiaan itu merupakan emosi positif yang paling bermakna. Bahkan sepanjang hidup manusia berfokus untuk mencapai kebahagiaan dengan berbagai cara. Pernikahan salah satu prediktor lingkungan yang memiliki pengaruh kuat terhadap kebahagiaan. 3 poin utama yang menentukan kebahagiaan yakni jalani hubungan yang dekat, kualitas suatu hubungan, serta pernikahan yang stabil dan saling mendukung. Kan tadi sudah disebutkan ada di dalam hadis yang di materi itu, in kahumar ahli bar'ah li jamaliha wali maliha wali diniha wali nasabiha fabidatiddin taribat jaddak. Jadi kan carilah perempuan itu lima liha karena hartanya, li jamaliha karena kecantikannya, wali nasabiha karena keturunannya, wali diniha dan karena agama, fabidatiddin taribat jaddak. Maka pilihlah agamanya, maka engkau akan terbebas dari surga. Maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan. Masya Allah, luar biasa sekali. Islam ini memberikan kemudahan, dan Nabi pun mengajarkan bagaimana kita memilih seorang istri. Maka kalau kita tidak mendapatkan yang 3 tadi itu, maka pilihlah agama, karena agama itu akan membawa ketiganya, kecantikan ketiganya tadi, keindahan ketiganya itu. Masya Allah. Kemudian secara psikologis, orang yang menikah cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat dibanding yang belum atau tidak menikah atau yang jomblo. Individu menikah memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Orang yang menikah ini, kemudian kan di dalam Islam kan tadi kan ada hadis tadi yang mengatakan yang memilih istri tadi. Kemudian ada juga dalam Islam kan cara memilih pasangan. Islam juga mengajarkan cara memilih pasangan ini lagi. Memilih pasangan hidup tidak sama dengan memilih baju pakaian, katanya, yang bisa langsung dibuang jika tidak cocok. Jadi perempuan tuh atau laki-laki itu pasangan itu bukan pakaian yang ketika kita tidak cocok, sudah kita melalui pernikahan maka kita tinggal buang lagi. Itu bukanlah namanya pernikahan. Akan tetapi persoalan pernikahan itu adalah persoalan mencari pasangan hidup atau calon pendamping hidup, adalah hal yang suatu yang berat, yang luar biasa. Masya Allah. Oleh sebab itu kita di dalam memilih pasangan harus berhati-hati dalam memilihnya. Dalam hal ini Islam memberikan penjelasan dan pengajaran tentang cara menemukan pasangan hidup sejati yang akan membawa kita
menjadi keluarga sakinah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang mengatakan an Abi Hazim an Sahil bin Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin tazawwaja wala bi khatimi min hadid. Nah, di hadis ini Nabi mengatakan, di hadis ini kan salah satu dalil juga untuk kita sebagai laki-laki atau perempuan, janganlah takut untuk menikah. Karena kata Nabi, nanti dari an Abi Hazim, daripada Abi Hazim an Sahil, dari Sahil bin Sa'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li rajulin, kepada seorang laki-laki, tazawwaj walau bi khatimin hadid, nikahlah walaupun dengan cincin dari besi, maharnya itu cincin dari besi. Maka menikahlah, kata Nabi. Saking mulianya sebuah pernikahan itu, Nabi mengibaratkan kalau kita tidak mampu memberi seorang perempuan itu dengan emas atau dengan perak, maka nikahlah kita memberi dengan cincin besi. Masya Allah, tabarakallah. Lalu bagaimanakah kita supaya selamat dalam memilih pasangan hidup untuk mendamping kita selama-lamanya? Apakah kriteria-kriteria yang diisyaratkan oleh Islam dalam memilih calon istri atau suami? Jadi kriteria-kriteria yang di dalam syariat Islam dan memilih calon istri atau suami adalah sebagaimana kan, yang pertama itu seperti teguh dalam beragama. Itu pasti yang kita cari itu yang orang yang teguh dalam beragama. Kemudian penyayang dan subur. Para ulama fikih berpendapat dibolehkannya membatalkan pernikahan karena diketahui suami memiliki impoten yang parah, artinya kelaminnya itu nggak bisa naik lagi. Kemudian perempuan itu masih perawan, kita tuh harus memilih yang perawan. Kemudian bagi perempuan mengutamakan laki-laki yang mampu memberi nafkah. Kemudian kita mengutamakan juga orang yang jauh dari kekerabatan, artinya bukan saudara kita. Yang lebih utama lah, afdolnya bukan saudara atau sepupu lah, bukan saudara kandung, kan itu saudara kandung termasuk mahram ya. Kemudian kafaah atau sekopus atau sederajat, itu maksudnya menyenangkan jika dipandang, enak dipandang lah. Nah gitu. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.